Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah sebuah ungkapan yang sepantasnya kita ucapkan sebagaimana tanda rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, ialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Dialah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Seandainya bukan karena Allah, maka kita bukanlah siapa-siapa di muka bumi ini. Dan seandainya bukan karena Allah, maka kita bukanlah apa-apa di muka bumi ini. Seorang pemuda padang pasir yang membawa obor peneran di tengah-tengah zaman kejahiliaan, yang membawa tongkat estafet kepemimpinan, yang memiliki sosok pemimpin yang harismatik, dialah baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul 4 amal yang sulit dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. La tanzulu qadamat abdihi yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmi maza amila fihi wa an malihi fima afnahu. Bismillahirrahmanirrahim. La tanzulu qadamat abdihi yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmi maza amila fihi wa an malihi min aina iktafaqahu ma fihi anfaqahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, untuk apa dan bagaimana cara dia mengamalkannya. Dan keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Dalam firman Allah yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, maka akan kami beri kehidupan yang baik baginya dan kami akan beri balasan pahala atas apa yang telah ia kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Yalawi qobullahu ta'ala nalaki istiqomalat ummate nasaba yero tepae masuk matama. Al-imanu yazidu yankisu. Iman itu keluar masuk. Ia nanti Nabi tak kada perbaharuilah imanmu dengan kata la ilaha illallah. Janganlah merasa bangga apabila kita ahli ibadah, yang intinya adalah tetap istiqomah. Adapun 4 amalan yang sulit dikerjakan, yang pertama yakni afir inda wadadi, memaafkan orang lain pada saat kita marah. Memaafkan pada saat marah. Marah tidak dilarang asalkan ada alasan yang logis dan berlandaskan agama. Namun alangkah lebih baiknya lagi dan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala apabila kita memaafkan orang lain pada saat kita dalam keadaan marah. Marah dan emosi datangnya dari bisikan syaitan, sedangkan memaafkan dan menahan amarah datangnya dari bisikan nurani. Mungkin di antara kita, para sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, bahwa memaafkan itu sangatlah sulit, apalagi ketika kita dalam keadaan marah. Marah merupakan api setan yang menyala-nyala. Maka dari itu, untuk meredahkan atau melepaskannya dengan menggunakan air wudhu. Sebagaimana pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ghadabi min syaitan wa inna syaitana khuluqun min nar. Dimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api, dan api dapat diredahkan dengan menggunakan air. Maka jika kalian dalam keadaan marah, maka hendaklah kalian mengambil air wudhu. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kondisi ketika manusia marah, maka ia akan sulit sekali mengendalikan diri. Oleh karena itu, jika seseorang masih bisa memberikan maaf kepada orang lain, maka sungguh itulah amal paling berat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa orang yang mampu mengendalikan emosi dan amarahnya, maka ia akan selamat dari siksaan api neraka. Dengan keterangan sebuah hadis, man ghadabu Allahu anhu ashabu, bahwa barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan mengendalikan atau menjauhkannya dari siksaannya. Selanjutnya, amal yang kedua, al-jawadu fil usri, dermawan saat sedang sempit. Menjadi seorang dermawan bukanlah perkara yang gampang, apalagi berlaku bagi dermawan ketika kondisi keuangannya menipis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memposisikannya sangat dekat dengan kepadanya. Dalam keterangan sebuah hadis, al-sayyu qaribun minal ladi, qaribun minal jannati, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, bahwa orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Iftafi halauti, menghindarkan diri dari tindakan haram baik dalam keadaan sendiri maupun ada yang melihatnya. Ini merupakan ujian akan keikhlasan seseorang untuk melakukan amal. Bahwa untuk melakukan sesuatu ataupun menghindarkan dosa seseorang tidak perlu memperhatikan orang di lingkungannya. Karena jika melakukan sesuatu atau amal karena orang lain, itu disebut riya. Dalam hadis berkata, jujurlah kepada orang yang disegani atau orang yang diharapkan. Jelas sekali materi terakhir ini berhubungan dengan kejujuran. Karena kebanyakan orang berbicara menyesuaikan atau melihat siapa yang diajak berbicara. Seringkali orang membicarakan hal-hal apa yang disukai oleh lawan bicaranya. Apalagi jika lawan bicaranya itu adalah hubungan kerja atau hubungan keluarga. Dengan kata lain, amalan keempat ini merupakan usaha untuk menghindari kebiasaan menjilat, baik menjilat kepada atasan maupun orang yang diharapkan. Dalam hadis, kulil haqqi walau kana murrah, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Dan yang terakhir, jangan sesekali menceritakan keluhan kita kepada tetangga maupun orang lain tentang kesulitan hidup kita, bahkan tentang perekonomian kita. Sebab ada hadisnya, Allah semakin membuat kita melarat apabila demikian. Bukankah Nabi SAW bersabda, ra'ata fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia beserta seisinya. SAW pernah berdoa semasa hidupnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah hidup umatku yang cepat bangun di pagi hari. Kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seseorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seseorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seseorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang